ini juga kan kabarnya pihak dari LM sendiri mau mengajukan ini laporannya gugatan. Seperti apa nih Bang tanggapannya? Ya kami sekali lagi berdiskusi dengan teman-teman kuasa hukum melihat ada gugatan, kami baca dan lihat di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung ada perkara 184 PDTG garis miring 5 2025, ada penggugat Lisa Mariana Prisley, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil. Jika itu betul, ya tentu pengacara akan mewakili beliau. Nah, kemarin informasinya Pak Ridwan Kamil sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum dan insya Allah menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk mewakili beliau di Pengadilan Negeri Bandung. Namun sampai saat ini relas panggilannya belum diterima. Nah, relas panggilan dari Pengadilan Negeri Bandung belum diterima oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi kami belum bisa bicara substansifnya apa yang mau kami sampaikan gitu loh. Karena dokumennya belum kami terima. Yang pasti kami baca di situ gugatan tentang perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata. Tapi seandainya jika sudah diterima, siap langkah apa mungkin yang Ya Abang siapkan? ya kita menghadapin aja gugatannya seperti biasa toh. Ini kan gugatan perdata seperti biasa. Ya kita ya jawab gugatannya seperti biasa juga gitu loh. Ya tentunya kami telah satu-satu apa sih isinya kan begitu. Apa sih bunyinya, apa sih positanya, apa sih petitumnya kan begitu. Nah tentu nanti kami telah seluruhnya, ya nanti kami jawab satu persatu gitu loh. Untuk kemarin sendiri Bang di Mabes Polri, selain Ino ada beberapa saksi lagi nggak sih yang diperiksa berbarengan gitu? Termasuk AA sendiri? Saya kurang tahu ya. Tapi informasi yang kami peroleh, Ino sudah diperiksa, saksi yang lain juga sudah diperiksa hari Selasa atau hari Rabu kemarin. Ya sudah disampaikan kepada kami juga. Apa Bang yang disampaikan mungkin dari pihak? Ya disampaikan bahwa lagi diperiksa gitu maksudnya. Gitu. Maksudnya ada ini nggak sih Bang interaksi atau? Enggak. Ya mereka kan dipanggil secara resmi oleh pihak Bareskrim, ya mereka hadir gitu. Bang, jika memang tidak terbukti Bang, apa anak ini adalah anak Pak RK sendiri, langkah yang seterusnya yang akan ya kan tadi saya udah ngomong bahwa ada konsekuensi hukumnya. Kalau tidak identik dengan Pak Ridwan Kamil ada konsekuensi hukumnya. Kan ada pasalnya juga, pasal 27A Undang-Undang ITE, ada ancaman pidananya di situ dan pasal lainnya yang kami sampaikan gitu loh. Nah, tentu ini nanti ada konsekuensi hukum. Ya seperti apa nanti hasilnya ya kita lihat lah gitu. Tapi jika dari pihak LM sendiri meminta perdamaian dari pihak Ya Abang perdamaian sendiri? seperti apa gitu loh. Artinya kalau restoratif justice itu kan ranah dari penyidik Bareskrim selalu ada. Nah tentu ya sepanjang mereka artinya LM ada permintaan maaf, katakanlah misalnya mereka minta maaf ya Tuhan aja maaf ya kita juga bisa memaafkan kan begitu. Tapi kembali lagi semua ini kan masih berproses secara hukum. Nah, biar aja dulu bergulir nih barang ini ke Bareskrim. Nah, tinggal lihat nanti seperti apa, ujungnya seperti apa, gitu loh. Jadi saya belum bisa berspekulasi terlalu jauh gitu loh. Ya kita juga jangan berspekulasi juga gitu loh. Ya biarkan aja dulu proses yang namanya perdamaian atau istilahnya restoratif justice itu selalu ada di proses pengadilan atau di Bareskrim selalu ada. Ya nanti kita lihat seperti apa kondisinya gitu loh. Tapi apakah Pak RK sendiri rela Bang? Mungkin ini kan tercemar nama baiknya. Ya tentu kan saya katakan tadi Pak RK kan memilih jalur hukum. Ini sudah dilakukan. Kan gitu ya. Nah tinggal nanti jika tidak terbukti, tidak identik, berarti ada konsekuensi hukum yang harus dijalanin oleh LM. Kan gitu toh? Itu intinya begitu. Nah soal dia ada perdamaian itu soal nanti. Kita belum bicara seperti itu. Tapi apakah peluang itu ada kan gitu? Ya namanya peluang selalu ada gitu. Berarti tetap memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan. Yes, betul.
Bang, mungkin update sedikit kondisi Pak RK sendiri dengan kasus ini gitu Bang saat ini. Pak seperti RK apa sih, Bang? dalam kondisi baik-baik saja, komunikasi tetap sama kita, dan beliau hanya menyampaikan pesan bahwa pada kami yang menjalani proses ini dengan baik, kemudian menghargai proses-proses hukum yang sedang terjadi, baik di pengadilan negeri. Beliau meminta pada kami juga untuk menjalani aja secara profesional gitu. Ada ini nggak sih Bang, misalkan dari Pak RK sendiri mentalnya terganggu gitu Bang gara-gara Enggak. Ya kalau mental terganggu sih tidak. Tapi kalau hari-hari terganggu ya namanya ada masalah pasti dong kan gitu. Konsentrasi kan harus fokus mengurusin masalah ini. Tapi soal mental terganggu tidak sama sekali. Karena beliau kan tipikalnya orang yang tidak gerasa gerusut tapi punya mental ya tenang menghadapi segala masalah yang terjadi gitu. Untuk dukungan dari istri sendiri seperti apa Bang? Mungkin yang Ya dukungan sih full ya. Ya ibu memberikan semangat kok bahwa harus dituntaskan masalah ini secara hukum. dengan kabarnya juga kan ada kabar juga bahwa ibu itu menuntut ingin menggugat katanya. Oh enggak ya itu hoax seperti itu. apa, Bang? Hoax itu. Hoax. Artinya masih tetap harmonis ya Bang? Harmonis. Yang namanya masalah, rekan-rekan juga punya masalah toh, keluarga, ya saya juga punya masalah. Ya kan semua-semua dihadapin. Ya berat, kecilnya kan masing-masing punya takarannya gitu loh. Ya mungkin hari ini Pak Ridwan Kamil punya masalah yang cukup besar. Saya yakin beliau juga bisa menyelesaikan dengan baik. Tetap mendukung ya Bang dengan kasus ini Bang? Betul, mendukung 1000%, bukan 100% lagi. Apakah ada juga nantinya Bu Atalia juga ikut menuntut LM ini? Enggak, kita nggak tahu. Nanti saya belum bisa berspekulasi terlalu jauh. Yang pasti Ibu tetap memberi semangat kepada Bapak untuk menjalani proses ini dengan baik. Karena kan kasus ini juga kan melebar kemana-mana gitu Bang ya? Ya, Termasuk keluarga besar Pak RK sendiri. ya yang pasti sebagaimana kami sampaikan dari awal, ini kan kategorinya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah ini ya kita hormatin saja lah proses hukum yang sedang terjadi gitu loh. Gitu Mas. Oke. Oke ya? Siap. Terima kasih Abang. Oke.